Misalnya nih saya ingin anak saya masuk ke SMA favorit. Nah, 3 tahun sebelumnya saya udah datang tuh ke lingkungan situ. Ke lingkungan, kalau pindah sih masih bagus. Saya pindah ke situ buat kakak itu normal ya. Kadang-kadang bisa jadi saya nggak usah pindah gitu. Tapi Kalau ini berarti apa? Fiktif? Saya cuma numpang Pak Ageng misalnya tinggal di dekat SMA favorit tersebut. Pak Ageng numpang dong anak saya ikut ke kakaknya Pak Ageng gitu. Oh gitu? Iya. Waduh, luar biasa. Saya bayar deh misalnya 20 juta misalnya gitu. Gitu ya? Iya. Tapi saya nggak tinggal di situ gitu. Alhamdulillah beres ya Allah. Luar biasa ini. Kenapa Pak Ageng ini kayak mau nikah lagi? Iya, Kayak banget ini. Pakai dasi, pakai baju putih nih. Pak Asep ngirinya mau nikah lagi. Enggak Pak Asep. Saya baru beres ini tadi ada apa masa orientasi PPG. Pak Asep. Jadi harus seperti anak kuliah. Ya, emang jadi saya kuliah lagi nih. Coba Pak Ageng lihat kerutan saya di dahi saya ini. Hari ini terakhir saya menjadi panitia PPDB. Wah. Waduh, benar-benar melelahkan, banyak yang menangis, banyak yang sedih ya gitu ya. Karena memang ketika dia mulai mendaftarkan persyaratannya belum terpenuhi, anaknya ingin ke sekolah tersebut tidak bisa karena syarat-syarat tidak terpenuhi. Nah, hari ini hari terakhir saya sebagai panitia PPDB. Saya bilang kepada peserta, silakan tinggal berdoa saja. Sekarang menentukan sistem lulus apa tidaknya. Berarti lagi sibuk PPDB ini, Pak. Ya, baru sibuk PPDB. Nah, ini saya jadi penasaran nih. Ini sekarang lagi apa ya? Lagi rame-rame isu-isu yang ya seperti itulah, lagi rame banget nih masalah PPDB ini. Nah, jadi saya jadi penasaran nih. Sebenarnya PPDB itu dimulai sejak kapan, Pak? PPDB yang sekarang, yang sistem sekarang, oke. Kan sekarang ini PPDB menggunakan yang namanya, ada beberapa cara ya, beberapa moda ya. Pertama yang 2 tahap nih Pak Ageng ya. Tahap pertama itu zonasi dengan KTM. Nah, sebetulnya zonasi ini yang punya peran yang paling besar. Zonasi itu adalah siswa yang diterima di sekolah terdekat, yang zonanya memang zona dia bisa diterima ya berdasarkan kartu keluarganya. Oh iya. Ini memang menjadi kebijakan Menteri Pak Muhadjir Effendi. Kenal ya, inget ya Menteri Pendidikan kita yang dulu sebelum dulu Pak Muhadjir Effendi tahun 2018. Nah, beliau memberlakukan sistem zonasi ini. Tujuannya bagus sih, tujuannya pemerataan kualitas pendidikan supaya semua masyarakat merasakan pendidikan yang berkualitas gitu. Bukan hanya anak-anak yang punya kemampuan bagus ya, kemampuan akademiknya bagus, tapi semua anak, terutama di lingkungan sekitarnya, kan kasihan coba. Ada sekolah berkualitas, orang tersebut tinggal di depan sekolah gitu ya, hanya melamun melihat orang masuk ke situ, orang-orang luar, sementara dia sendiri nggak bisa masuk ke situ. Nah itu. Jadi dengan sistem zonasi ini memberikan tujuannya pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi semua orang gitu, seperti semua siswa. Tujuannya sih begitu. Nah, awalnya bahkan Pak Ageng nih itu sistem zonasi itu 90% yang zonasi ya. Zonasi yang sekitar situ. Ya, sehingga 90%. Istilahnya kayak begini Pak Ageng. Kebanyakan siswa kami itu akamsi. Apa tuh akam? Anak kampung sini. Oh, anak kampung sini. Oh iya. Begitu Pak Ageng. Nah, tapi sekarang ini lagi rame pro kontra ini. Iya pasti, itu pasti. Pro kontra pasti ini. Lah, jadi itu. masalah apa ya, ribut-ribut juga di tengah-tengah PPDB itu. Saya lihat tuh beberapa berita itu ada yang rumahnya deket ternyata nggak keterima. Ya, sampai betul. dia ngukur pakai meteran. Iya. Gitu ya. Iya betul. Tapi nggak keterima gitu. Ya. Nah ini menurut Pak Asep gimana nih? Emang pro kontranya banyak ya. Misalnya nih saya punya anak, menurut saya ingin anak saya di sekolah yang bagus, yang favorit lah zaman dulu ya, sekolah favorit. Dengan sistem zonasi ini saya nggak bisa, karena anak saya itu harus sekolah yang dekat dengan rumah gitu. Sementara sekolah yang dekat dengan rumah itu dianggap kastanya lebih rendah, walaupun negeri ya, dibanding sekolah yang favorit tersebut gitu. Padahal saya ingin sekolah yang favorit tersebut. Nah ini menjadi kegelisahan beberapa orang tua, karena kalau sekolah yang kastanya lebih tinggi nanti ujung-ujungnya ke perguruan tinggi negerinya lebih mudah gitu biasanya kan gitu. Gitu. Nah, itu. Ada pengaruhnya di situ? Ada.
biasanya perguruan tinggi juga melihat kasta ya. Oh gitu. Sekolah terus melihat sekolah favorit mana, biasanya demikian ya. Kemudian juga gelisannya buat sekolah sendiri. Gelisah juga sekolah yang biasanya sekolah favorit ya tiba-tiba masuklah di lingkungan di sekitarnya ya, masyarakat sekitarnya. Malah ada sekolah yang ngeluh gini, kalau sekolah saya mah mungkin siswanya nanti itu rusak istana katanya. Kebetulan sekolahnya dekat dengan kandang rusa. Gitu. Sampai begitu waktu itu ya munculnya. Gitu. Kemudian ada juga sekolah yang mungkin walaupun sekolah negeri infrastrukturnya kurang memadai ya. Nah orang tua pun gelisah kan, masa anak saya harus sekolah ke situ gitu. Saya kan sekolah yang ke sana dong. Nah itu ketika di awal-awal zonasi. Tapi makin awalnya kan 90% ya yang zonasi itu. Sekarang tidak. Sekarang menjadi 50%. Nah ada prestasi yang sekitar 35%-an lah. Jadi siswa-siswa yang punya prestasi rapot atau prestasi juara itu juara yang non akademik juga. Non akademik ya, misalnya dia juara karate atau hafal berapa juz Al-Qur'an. Nah, itu punya kesempatan. Itu bisa pakai jalur itu. Pakai jalur prestasi ya, tidak dilihat lagi zonasi itu ya, prestasi rapot gitu. Nah, itu. Begitu sebetulnya. Nah, ini Pak Asep, menurut Pak Asep sebagai guru senior nih. Ya. Kira-kira sistem zonasi ini sudah efektif belum? Dan sudah ke apa ya? Ke kerangka tujuan awal yang ditetapkan. Kalau pelaksanaannya saling mendukung dengan bagus ya, baik dari sekolah, kemudian pemerintah daerahnya, kemudian kantor dinasnya saling mendukung, ini akan sangat efektif sebetulnya. Ya, jadi sistemnya kan benar-benar sekolah, kalau di lingkungan sekolah itu benar-benar. Sekarang kan ketika menjadi panitia, saya harus mendatangani namanya fakta integritas. Nah, integritas di mana saya harus bertindak sesuai dengan SOP yang benar. Ketika saya melanggar SOP, saya bukan hanya sekedar dipecat menjadi kepala sekolah gitu misalnya kalau saya kepala sekolah ya, tapi juga dipecat menjadi pegawai negeri gitu. Ketika sampai seperti itu pihak sekolah. Demikian pula di pihak stakeholder yang lain ya, di pihak kantor dinas pendidikan atau bahkan ada panglima TNI yang kemudian memberikan satu pernyataan, kalau ada anak buah saya yang minta keistimewaan, lapor sama saya. Nah, kalau semuanya itu saling mendukung, ini efektif sebetulnya. Nah, jadi akan bertindak dengan adil. Cuma yang namanya manusia ya, sebagus-bagusnya sistem, kadang-kadang ada aja ya celah-celah yang bisa diakalin gitu. Nah kalau sudah begitu, efektivitasnya akan berkurang. Gitu. Oke. Nah menurut Pak Asep nih, berarti masih ada yang harus diadaptasi ya supaya sesuai. Karena memang di lapangan itu kadang sampai ada yang itu Pak Asep. Jadi betul. Jalur ini jalur kekuatan UUD. Ya, ujung-ujungnya duit. Iya. Misalnya nih. Menurut Pak Asep nih gimana? Misalnya itu bisa terjadi Pak Ageng ya. Misalnya kan basis daripada sistem PPDB kan kakak ya, kartu keluarga. Iya, kakak. Nah, kartu keluarga. Itu misalnya nih saya ingin anak saya masuk ke SMA favorit. Nah, 3 tahun sebelumnya saya udah datang tuh ke lingkungan situ. Pindah. Kalau pindah sih masih bagus. Saya pindah ke situ buat kakak itu normal ya. Kadang-kadang bisa jadi saya nggak usah pindah gitu. Tapi ini berarti apa? Fiktif. Saya cuma numpang Pak Ageng misalnya tinggal di dekat SMA favorit tersebut. Pak Ageng numpang dong anak saya ikut ke kakaknya Pak Ageng gitu. Oh gitu? Iya. Waduh, luar biasa. Saya bayar deh misalnya 20 juta misalnya gitu. Gitu ya? Tapi saya nggak tinggal di situ gitu. Nah itu mungkin 2 tahun sebelum PPDB anak saya masih kelas 1 SMP lah misalnya gitu. Nah begitu kelas 3 SMA kan sudah di situ kan. Diajukanlah ketika penerimaan sekolah SMA yang menerima kakak itu hanya melihat data itu kan, tidak akan ngecek sukodol sama kita, nggak akan. Oh iya betul, ternyata anak-anak masih saudaranya Pak Ageng gitu misalnya. Terima deh, begitu. Ada sih peraturan terbaru bahwa wali murid di kakak itu kan berarti Pak Ageng jadi wali murid ya, bukan orang tua, karena orang tuanya saya kan. Wali murid di kakak itu harus sama dengan rapot ya, wali murid di rapot gitu. Nah, di rapot kan ada orang tua, ada wali kan. Nah, harus sama dengan demikian yang numpang tadi nggak bisa enaknya tuh, karena ternyata wali muridnya nggak sama tuh dengan yang di rapot.
Tapi ya namanya manusia kembali lagi bisa diakalin, rapotnya diperbaiki. Kayak begitu. Sampai kayak gitu ya Pak Asep. Itu dari segitu ya, dari segitu. Belum hal yang lain, belum hal yang itu terutama kakak yang memang paling peka. Atau ada lagi yang namanya menggunakan keterangan domisili. Nah, kan kakak yang bisa diterima tuh kakak yang umurnya setahun lebih ya. Setahun lebih. Kalau nggak setahun lebih dia nggak bisa diterima. Atau makanya kadang-kadang menggunakan keterangan domisili. Nah, ini masalah juga karena keterangan domisili kan yang mengeluarkan wilayah setempat kan. Nah, ini juga tapi ini kalau ini lebih mudah sih, lebih mudah lebih mudah ketahuannya ya. Karena kakaknya kan beda, kakaknya bukan umurnya nggak sedemikian. Kayak begitu Pak Ageng, beberapa hal yang memang ngakalin kakak itu yang paling banyak. Perlu juga banyak pengawasan, perbaikan. Betul, perlu banyak pengawasan, perlu banyak kekompakan di PDB bisa aja kan, kakaknya belum setahun ya, bisa ya. Atau pas jalur prestasi kan itu biasanya memasukkan nilai rapot anak kan. Nah ini jalur prestasi. Guru-guru SMP itu misalnya baik hati sama murid-muridnya, nilainya ditinggi-tinggiin gitu. Iya kan, kasihan. Anak saya ingin keterima di sekolah negeri gitu misalnya. Nah, nilainya tinggi-tinggi, matematik 99 gitu. Ya Pak berapa gitu. Nah, itu beberapa hal yang mungkin terjadi. Nah, itu dari sisi itu ya. Atau mungkin maaf ya, bisa jadi mungkin ketika panitia mengecek itu kurang teliti ya. Kan di pengecekan itu terlihat tuh Agung tuh data yang diinput oleh orang tua dengan rapot aslinya gitu. Nah disandingkan tuh ya. Ketika si panitianya nggak teliti itu bisa jadi nggak terdata. Atau misalnya panitianya dalam tanda kutip ya berani melanggar fakta integritas bisa aja gitu. Nah yang sering terjadi juga adalah walaupun sudah tahu sebetulnya ya kondisi kayak demikian muncul berbagai tekanan. Datanglah yang mengaku oknum wartawan gitu misalnya. Oh gitu. Atau oknum LSM ya yang ingin menitipkan entah keponakannya lah ngakunya, entah anaknya lah sambil mengorek-ngorek masalah yang lain dengan sekolah gitu ya. Ini cukup sekolah-sekolah cukup menjadi beban juga datang ke sekolah. Kami ini oknum wartawan, kami ini wartawan ini. Sekolah Anda nih gimana nih bosnya penggunaannya gitu. Oke lah, saya tahu loh ada pelanggaran bos, misalnya gitu ya. Misalnya, nggak akan saya angkat lah asal titipan saya diterima, misalnya begitu ya. Padahal sebetulnya belum tentu pelanggaran bos juga, dia baru tuduhan. Gitu. Oh gitu. Atau maaf, oknum kepala desa, dengan dalih ingin membela warganya kan. Kami ini SMA ini di bawah naungan kelurahan kami ini. Masa cuma segini dapat jatahnya, gitu. Tolong ditambah dong. Datang camat gitu ya. Camat dengan yang agak persuasif ya, tolonglah kan demi pembangunan sekolah demi pembangunan kecamatan ini kuotanya ditambah dong, jangan cuma segini. Nah sekolah kadang-kadang kan nggak enak perasaan ya, panitia di sekolah nggak enak perasaan. Akhirnya muncullah mungkin ya ada beberapa kebijakan. Tapi alhamdulillah dengan sistem yang ada sekarang, di mana fakta integritas itu benar-benar menuntut kita untuk berbuat jujur, kita mudah menolaknya gitu. Ini loh, Anda memang mau bertanggung jawab kalau saya dipecat jadi PNS gitu misalnya. Iya. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya harus dievaluasi juga ya kemarin itu ya. Iya, betul. Tadi celah-celah kecurangannya tuh sampai seperti itu ya. Kelihatan ya. Dan persiapannya untuk kecurangan tuh nggak setahun 2 tahun persiapannya hebat kan. Sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan. Ya. Jangan-jangan anak masuk SMP, SMA itu mau masuk kemana dia udah siapin dulu ya. Sudah siapin dulu. Mungkin tadi seperti saya bilang, mending kalau betul-betul pindah gitu ya. Anak saya mau ke SMA favorit ini. Saya mau pindah ke SMA lah gitu. Pindah dia dengan sekeluarganya itu normal lah ya gitu ya. Nggak siluman gitu. Nah yang terjadi yang kayak tadi itu yang siluman tadi sebetulnya dia bukan warga di situ. Kakak-kakak siluman. Hanya kakak siluman itu. Nah ini menurut Pak Asep nih sebagai guru senior nih, sarannya apa Pak Asep? Khususnya untuk yang sekolah-sekolah yang menerapkan zonasi itu. Baik. Dan juga masukan juga nih untuk pemerintah nih yang punya kebijakan seperti ini supaya
di masyarakat itu nggak rame lagi. Sampai ada orang tua yang nuntut, sampai ada segala macam, rame, viral juga tuh kemarin-kemarin. Nah, gimana Pak? Pak Ageng, ini kan zonasi itu sudah 8 tahun ya. Sebetulnya pemerintah pun sudah tahu. SMA kita ini misalnya sudah tahap pertama aja udah menolak sampai 400 orang gitu misalnya. Ya. Tahap kedua ini bisa menolak sampai 200 orang. Menolak itu artinya dia zonasinya terlalu jauh gitu ya. Ini kan indikasi bahwa di wilayah tersebut sebetulnya kurang SMA, kurang sekolah negeri gitu ya. Misalnya sekolah negeri sekolah negeri tempat kita ini didirikan tahun 98. Sampai tahun 2024 ini belum ada sekolah negeri lain. Satu-satunya dari tahun 98 ke sini berapa tahun itu coba ya. Belum nambah lagi. Belum nambah lagi. Oh iya. Nah, mungkin dulu jumlah penduduknya cuma 50.000. Sekarang bisa ratusan ribu atau bahkan bisa jutaan. Sementara sekolahnya masih satu sekolah negerinya gitu. Berarti sebenarnya sekolah tuh kurang ya? Sekolah kurang itu pertama tuh. Jadi dengan sistem zonasi ini sudah tahu, indikasinya sudah jelas. Oh, ternyata sekolah negeri ini kurang gitu. Udah saatnya lah pemerintah membangun kembali sekolah negeri di wilayah tersebut gitu. Padahal secara anggaran ada nggak itu Pak? Dengan 20% APBN harusnya ada. Artinya bisa dirancang jadi dibuat dirancang bagaimana agar pembangunan sekolahnya direncanakan kembali gitu ya. Atau kalau memang nggak bisa ngebangun sekolah, mungkin bisa ada namanya, kalau sekolah itu saya lupa namanya apa ya. Kalau perusahaan kan dinasionalisasikan ya, kalau perusahaan swasta. Nah, sekolah swasta bisa dibuat jadi sekolah negeri. Nah, itu mungkin bisa gitu. Atau mungkin sekolah negeri digratisin. Kan salah satu tujuan orang masuk ke sekolah negeri karena mau gratis kan. Nah, sementara sekolah swasta kan berbayar. Nah, sekolah negeri digratisin. Bagaimana? Ya pemerintah memberi bantuan lah kepada siswa-siswa yang masuk. Selama ini emang bayar sekolah negeri? Sekolah negeri tidak berbayar. SMA sudah tidak bayar SPP lagi. Sekolah negeri udah nggak bayar. Sementara ke sekolah swasta kan masih bayar. Iya kan? Ke sekolah swasta masih bayar. Mungkin kalau pemerintah ngasih bantuan ke sekolah swasta gratis ya, mungkin menjadi pilihan juga. Sekolah swasta yang gratis. Yang gratis. Nah, maaf, sekolah swasta yang gratis. Kan sekolah swasta berbayar kan sampai sekarang kan. Sekolah negeri mah gratis. Nah, salah satu tujuan mereka masuk sekolah negeri kan biar gratis gitu kan. Andai kata sekolah negeri bisa gratis, mungkin bisa menjadi alternatif juga kekurangan yang kayak tadi itu gitu ya. Kemudian yang kedua, kualitas Pak Ageng, kualitas sekolah. Kualitas sekolah negeri swasta mungkin ditingkatkan kembali gitu supaya orang tertarik masuk ke sekolah tersebut. Sudah bagus kualitasnya, gratis pula gitu misalnya. Betul. Gitu. Itu saran-saran yang saya. Nah, kepada orang tua yang memang anaknya tidak diterima di sekolah negeri karena terdampak oleh zonasi ini ya. Banyak pilihan sebetulnya yang bisa kita pilih ya. Nah, ini termasuk itu Pak Asep. Gimana nih yang tadinya udah di pinggir sekolah nih, ternyata nggak keterima juga nih. Saran Pak Asep apa nih bagi orang tua yang ternyata gagal ke sekolah negeri yang dituju? Saya kalau dia dekat dengan sekolah kemudian nggak diterima, jangan-jangan salah milih jalur ya, salah milih jalur ketika dia penerimaannya. Kalau dia milih jalur zonasi pasti diterima lah dengan kakak yang memang benar ya. Kadang-kadang dia dekat sekolah, tapi kakaknya masih kakak jauh gitu Pak Ageng. Oh gitu, ada juga yang kayak gitu katanya. Jadi dia pindah tuh ke dekat sekolah. Ternyata kakaknya belum dia lupa ngurus kakak. Kakaknya masih masih di Jakarta, kakaknya kan mungkin belum dirubah menjadi kakak wilayah tersebut gitu, wilayah Bogor ya. Lupa dia ngerubah kakak. Akibatnya walaupun dia nempel dengan sekolah tersebut, yang lihat kakak, bukan karena nempelnya dengan sekolah itu. Nah ini. Jadi kalau memang warga yang memang sudah dekat sekolah, segera tuh perbaiki tuh administrasinya kalau memang mau masuk ke sekolah tersebut ya. Nah kemudian lihat juga jalur mana yang kira-kira tepat untuk masuk ke sana gitu. Jangan pernah percaya sama calo. Calo itu kan sebetulnya ternyata ada juga calo PPDB. Ada. Dia tuh sebetulnya calo itu pun nggak ngapa-ngapain. Hanya dia punya kelebihan informasi aja gitu. Nggak ngapa-ngapain. Dia pun hanya gambling saja. Oke, lewat saya nanti kamu keterima. Padahal dia sudah tahu anaknya pasti keterima nih lewat jalur zonasi gitu misalnya. Atau gambling dia. Oke,
kalau nggak keterima nanti uang kembali gitu kan. Nah, nanti uang kembali atau dipotong administrasi lah gitu misalnya. Nah, sebetulnya para calon ini pun nggak banyak usaha. Dia pun nggak bisa seenaknya memaksakan ke sekolah untuk agar anaknya diterima. Itu dia cuma gambling. Cuma karena masyarakat tidak tahu, percaya dengan omongan para calon tersebut, akhirnya percaya. Akhirnya ikutlah ke anak sang calon tersebut. Nah, orang tua supaya nggak kejebak sama calo-calo gini, harusnya prosesnya gimana? Nah, Prosedur yang benar oke, gitu, Pak Asep. baik. Sekarang kan PPDB online ya. Daftar aja langsung di PPDB online ya. Biasanya kan anak-anak SMP itu atau SD sudah punya akun ya. Itu udah bisa diurus sama orang tua sendiri. Langsung bisa urus sendiri di rumah gitu. Kalaupun misalnya susah, tidak gaptek lah katakan, datang aja ke sekolah tersebut minta bantuan ke panitia PPDB seperti saya gitu ya. Datang minta bantuan ke panitia. Jangan minta bantuan ke calo gitu. Yang panitia yang dituju di sekolah itu. Ya di sekolah itu, atau minta bantuan ke panitia yang di SMP-nya. Kalau dia ke SMA, sekolah sebelumnya. Karena biasanya para kepala sekolah menyiapkan juga untuk bantuan tersebut gitu. Itu jangan kepada calo. Mudah kok sekarang. Dengan online bisa tinggal upload, udah tinggal nunggu diterima apa enggak. Sudah begitu. Kan mudah sebetulnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu nggak harus lewat calo ya? Nggak harus lewat calo, mudah dan tidak berbayar. Dan tidak berbayar. Tidak berbayar sebetulnya sih. Nah, tinggal berdoa yang banyak. Mudah-mudahan masuk ke zonasinya gitu. Nah, jadi pertama betul Pak Agung, pilih kira-kira saya mau pakai jalur apa ya gitu. Kalau emang saya punya KETM tidak mampu bisa pakai jalur itu, tidak mampu ya. Atau bisa pakai jalur yang paling itu yang jarang tuh jalur juz hafalan Quran. Nah, orang tua nggak ada salahnya, anak-anaknya sudah hafalin Quran. Hafal 3 juz tuh hampir kalau tidak salah dia sama dengan juara kabupaten deh. Hafal 3 juz ya. Hafal 3 juz. Ya kalau tidak salah, hafal 3 juz. Hafal 7 juz tuh kalau nggak juara provinsi deh. Kayaknya bisa deh kalau hafal 7 juz dia diterima di berarti ini SMA favorit manapun. Orang tua jadi PR-nya itu gimana anaknya supaya bisa jadi hafiz Quran. Hafiz Quran. Kalau emang anaknya nggak bisa juara silat, nggak bisa juara poli gitu ya. Nah, hafiz Quran tuh agak langka nih. Nah, ini kayaknya dia keterima sekolah dimanapun bisa diterima nih kalau hafiz Quran ya. Kayaknya. Karena saya kira sedikit kalau hafiz Quran. Bahkan ke perguruan tinggi pun kalau dia hafiz Quran aja 30 juz, itu kayaknya perguruan tinggi manapun nerima deh kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini Pak Asep ternyata udah azan nih. Iya. Nah, kita sholat dulu deh. Ya. Jadi Pak Agung ceritanya ini sudah lulus PPG ya? Belum. Masih orientasinya. Iyalah. Baru beres orientasi ini masih 4 bulan ke depan. Jadi mungkin sedikit saya ingin simpulkan sedikit untuk pemerintah segeralah ya buat sekolah baru untuk wilayah-wilayah yang memang kondisinya kayak demikian ya. Kemudian untuk orang tua sekali lagi jangan pakai calo, gunakan online itu mudah kok gitu ya. Andai kata pun tidak diterima juga gitu, jangan bersedih hati. Banyak juga swasta yang bagus yang bisa yang anak-anak kita bisa sekolah ke sana ya. Begitu. Oke. Ya. Yuk Pak Asep kita sholat dulu yuk. Enggak. Assalamualaikum. Salam. Ayolah sholat dulu.